Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami pada pertemuan kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya terlebih dahulu. Saya Bagus Devsri. Di sini bertugas menjadi moderator dan 3 orang teman saya, yaitu Faldur Rahman, Randi Melano, dan Muhammad Ihsan yang bertugas sebagai penyaji. Baiklah, langsung saja masuk pada pembahasan. Saat ini perkembangan fashion di Indonesia yang sedang mengalami banyak kemajuan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya konsep yang ditawarkan oleh para desainer maupun brand lokal untuk busana casual yang lebih variatif, sehingga memberikan banyak kepada konsumen dengan sesuai selera dan gayanya masing-masing. Salah satu konsep yang sedang tren saat ini di industri fashion Indonesia ialah teknik pengaplikasian pada printing. Printing di sini terbagi menjadi dua, yaitu digital printing dan manual printing atau sablon manual. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu sablon, pengertian dari sablon, apa saja jenis percetakan dan sablon, dan apa saja alat dan bahan percetakan dan sablon. Baiklah, penjelasan berikut ini akan disampaikan oleh saudara kita yaitu Muhammad Ihsan. Kepada Ihsan, saya persilahkan untuk menjelaskan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian sablon. Sablon adalah teknik mencetak dalam berbagai media seperti kaos, plastik, kertas, kaca, kayu, dan sebagainya dengan menggunakan alat bantu berupa screen sablon atau film sablon. Kegiatan menyablon sekilas nampak mudah dan sederhana. Pada prakteknya, menyablon membutuhkan kemampuan khusus untuk mendapatkan hasil yang berkualitas. Cetak sablon merupakan proses stensil untuk memindahkan suatu citra ke atas berbagai jenis media atau bahan cetak seperti kertas, kayu, metal, kaca, kain, plastik, kulit, dan lain-lain. Wujud yang paling sederhana dari stensil terbuat dari bahan kertas atau logam yang dilubangi untuk mereproduksi atau menghasilkan kembali gambar maupun hasil dari suatu rancangan desain. Stensil tersebut selanjutnya merupakan gambaran negatif dari gambar asli atau original, di mana detail-detail gambar yang direproduksi memiliki tingkat keterbatasan terutama bila mereproduksi detail-detail yang halus. Pada teknik cetak sablon, acuan yang berupa stensil dapat juga melalui tahapan fotografi, yang pada umumnya dikenal dengan istilah film handcut. Film fotografi dan emulsi stensil direkatkan ke atas alat penyaring yang dibentangkan pada sebuah bingkai yang terbuat dari bahan kayu maupun logam yang berfungsi sebagai pemegang bagian dari suatu desain dan harus mampu menahan bagian yang digunakan selama proses penyablonan berlangsung. Ada kalanya para perancang grafis melakukan tahapan desain secara langsung pada permukaan alat penyaring dengan bahan yang disebut tusch C, dan kemudian menutup keseluruhan sablonan dengan lem tusch C. Selanjutnya dicuci dengan bahan pelarut agar diperoleh bagian yang dapat mengalirkan tinta pada permukaan alat penyaring. Serat dibuat atau dianyam dirajut menurut standar dan diproduksi dengan berbagai ukuran tergantung dari tingkat ketebalan serat benang yang akan menghasilkan tingkat kerapatan anyaman. Keunggulan dari teknik sablon adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisa mencetak dengan jumlah yang banyak. Yang kedua, hasil relatif stabil, bisa menghasilkan beberapa efek menarik, biaya cetak cukup terjangkau, dan yang terakhir adalah fleksibel, bisa di aneka jenis permukaan bahan. Baiklah, demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Ihsan yang telah menjelaskan materi yang telah kita
bahas pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Fadlur Rahman. Kepada Fadlul, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu alat cetak sablon. Berikut ini sedikit mengenai peralatan cetak sablon yang utama dan harus dimiliki ketika ingin merintis usaha perumahan. Yang pertama, screen printing atau kain gasa. Screen untuk sablon merupakan peralatan terbuat dari kain gasa atau monel yang digunakan untuk mencetak gambar pada media sablon seperti kertas, kaca, mika, atau yang lainnya. Agar screen tersebut dapat digunakan untuk mencetak, maka harus diberi bingkai screen atau screen frames. Yang kedua, rakel atau screen printing switch. Selain screen yang difungsikan untuk menyaring tinta, ada juga peralatan cetak sablon yang digunakan untuk mendorong tinta agar masuk ke media cetak, sehingga bisa melekat kuat dan menempel dengan rata. Rakel juga diproduksi dalam berbagai ukuran, ada yang panjangnya sekitar 10 cm bahkan hingga lebih dari 1 meter. Ada banyak jenis rakel yang panjang yang digunakan. Rakel biasa digunakan untuk sablon. Masing-masing jenis bisa terbuat dari bahan yang berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda pula. Perbedaan bentuk cetak pada ujung rakel yang bisa berbentuk lancip, miring, lingkaran, kotak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, meja cetak. Untuk melakukan proses cetak sablon yang dibutuhkan meja khusus yang dirancang untuk menempat screen dan media yang akan dicetak. Sekian materi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Fadlul yang telah menjelaskan hasil diskusi kita. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Randi Melano. Kepada Randi, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Fadlur Rahman, yaitu mengenai perlengkapan cetak sablon. Selain peralatan cetak sablon, masih ada beberapa peralatan penunjang yang difungsikan untuk membuat film atau membersihkan peralatan sablon. Alat-alat penunjang ini harganya bisa dibilang cukup murah. Peralatan ini diantaranya adalah yang pertama, cutter. Cutter merupakan peralatan cetak sablon yang digunakan untuk mengoleskan dan meratakan emulasi dari aluminium. Alat ini terbuat dari aluminium, namun jika tidak bisa disiasati dengan menggunakan penggaris mika yang agak tebal, maka akan sulit untuk menggunakannya. Yang kedua yaitu hair dryer atau kipas angin. Proses pengolesan emulasi pada screen printing sangat dianjurkan dilakukan di ruang gelap, karena emulasi tersebut sangat peka cahaya. Untuk proses pengeringannya, maka dibutuhkan hair dryer atau kipas angin. Jarak penggunaan alat pengering paling aman antara 50 sampai 20 cm dari permukaan screen. Jika menggunakan kipas angin dekat pun tidak akan masalah. Yang ketiga yaitu kertas kalkir. Kertas kalkir merupakan jenis kertas transparan yang digunakan untuk membuat negatif film pada screen printing. Kertas transparan ini biasanya banyak digunakan oleh para arsitektur untuk membuat gambar rancang bangun. Yang keempat ada busa. Busa atau gabus merupakan salah satu peralatan cetak sablon yang berguna untuk menyangga screen printing agar rata saat proses penyinaran pembuatan film. Busa ini diletakkan di bagian bawah screen dan biasanya memiliki ukuran persegi panjang mengikuti ukuran bingkai screen bagian dalam. Yang kelima ada kaca bening. Kaca bening ini digunakan untuk menempelkan film berupa kalkir ke permukaan screen agar tidak mudah bergeser dan rata. Kaca bening ini memiliki ukuran agak tebal sekitar 5 mm. Yang keenam ada triplek.
Triplek atau plat kayu digunakan untuk penyangga busa atau gabus agar bisa tertekan dengan rata saat proses penyinaran pembuatan film pada screen printing. Peletakannya berada paling bawah. 7. Hand sprayer atau penyemprot air. Penyemprot air digunakan untuk membersihkan emulsi pada screen printing sehingga dapat membentuk model gambar ataupun tulisan pada screen. Permukaan screen yang tertutup emulasi secara otomatis tidak akan tertembus tinta. Sedangkan yang tidak tertutup maka tinta bisa menerobos ke media yang akan disablon. Yang ke-8, peralatan cetak sablon lainnya. Peralatan cetak sablon lainnya ini diantaranya plester atau lakban yang berfungsi untuk menutupi pinggir screen agar kayu tidak kotor dan untuk menutupi beberapa bagian screen agar tidak bocor. Gunting atau cutter berfungsi untuk memotong lakban. Kain bekas untuk alat membersihkan screen dan kaleng atau gelas untuk tempat campuran cat. Baiklah, itu tadi materi dari bab 3. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini adalah percetakan atau printing merupakan teknologi atau seni yang memproduksi salinan dari sebuah image dengan sangat cepat, seperti kata-kata atau gambar-gambar di atas kertas, kain, dan permukaan-permukaan lainnya. Setiap harinya, miliaran bahan cetak diproduksi termasuk buku, kalender, buletin, majalah, surat kabar, poster, undangan, pernikahan, perangko, kertas dinding, dan bahan lain, kain. Ini karena hasil percetakan dapat dengan cepat mengkomunikasikan pemikiran dan informasi kejutan orang. Percetakan dianggap sebagai salah satu penemuan yang paling penting dan berpengaruh di dalam sejarah peradaban manusia. Sedangkan screen printing atau cetak sablon merupakan ilmu grafika terapan yang bersifat praktis, atau dengan kata lain, sablon adalah kegiatan mencetak grafis menggunakan kain gasa pada bidang yang terjadi secara cetak. Gambar yang tercetak akan sesuai dengan model atau class yang ada pada screen. Bella, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali. Terima kasih kepada Saudara Randi yang telah menyampaikan materinya. Dengan berakhirnya Saudara Randi, maka berakhir pula lah diskusi kita pada pertemuan kali ini. Saya perwakilan kelompok 2 sangat mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman sekalian agar dapat merubah dan memperbaiki penampilan dari kelompok kami kali ini. Saya perwakilan kelompok 2 memohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan kali ini. Dengan begitu, saya memohon maaf dan menutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.